Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang dan syukur sekali pada kesempatan hari ini kembali kami hadir dalam ruang podcast Asta Aksi Ramadan, dan syukur sekali pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustaz Zubair Nur, SAG MAP. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Ustaz juga ini adalah dai kondang yang sudah dikenal karena banyak menghalalkan orang. Apa aktivitasnya sekarang Pak Ustaz? Lagi sibuk nih. Iya, lagi sibuk di bulan Ramadan ini. Iya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, beliau akan memaparkan tentang materi pernikahan usia dini dan fenomenanya dan apa dampaknya di masyarakat secara luas. Mungkin saya persilahkan langsung saja Pak Ustaz. Makasih banyak Ustaz Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua di pagi yang cerah ini. Kita diberikan kesempatan dan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah fenomena pernikahan usia dini dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Ustaz Hasan, fenomena pernikahan dini kita ketahui bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Bukan hal yang baru dari dulu. Jadi pernikahan dini ini bagaikan gunung es dalam istilahnya. Tampak sedikit kelihatan dari luar, tapi di masyarakat itu banyak yang terjadi. Jadi luar biasa. Yang kita mau cari itu apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini itu. Apa penyebabnya? Kemudian kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita ambil? Baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, karena ini tanggung jawab kita semua. Tidak boleh bilang ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua, baik itu orang tua. Jadi dan mengapa ini mesti terjadi? Ini kan bisa pertanyaan, loh kenapa ini mesti terjadi? Kan ada orang tua, ada aturan. Justru ini yang akan dari pertanyaan. Saya mengutip dari laman hasil riset Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini saya ambil dari laman Pengadilan Agama. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Di antaranya pertama itu adalah faktor ekonomi. Ternyata faktor ekonomi itu juga menjadi faktor utama yang menjadi penyebab utama. Jadi pernikahan dini ini menjadi menurut orang-orang yang ekonominya miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan, ini dianggap sebagai suatu solusi. Pokoknya anaknya 10, hidup pas-pasan. Mungkin dia mengatakan dengan nikahnya anak saya satu, nikahkan saja ini supaya saya bebas dari satu tanggung jawab itu. Itu fenomena yang didapat dari hasil riset Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Agama RI. Jadi mengurangi beban tanggung jawabnya. Tapi ternyata salah satu pertimbangan solusi itu ternyata biasa melahirkan masalah baru. Karena ternyata sudah nikah, jangankan bertanggung jawab, malah dia hidup satu rumah lagi bersama-sama mereka. Ini bukannya mencari solusi, tapi mau nambah masalah baru. Berarti pengantin belum siap. Tapi Anda pikir bagaimana nikmatnya kalau kita suami. Jadi itu salah satu faktor penyebab. Yang kedua Ustaz itu adalah faktor pendidikan. Kita lihat di masyarakat itu siapa sih yang mengadakan nikah dini itu? Ada nggak anak-anak profesor yang begitu? Mungkin ada, tapi hanya sedikit. Yang banyak itu adalah mereka sendiri yang tidak sekolah orang tuanya, tidak sekolah mamanya, dia juga putus sekolah. Justru mereka itu yang rata-rata pernikahan dini.
Jadi di dalam penjelasan dikatakan semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan dini. Ya, di dalam penelitian ini rangkum bahwa faktor pendidikan salah satu penyebab dari maraknya praktik-praktik nikah dini. Ini karena ketidaktahuan mereka tentang seksual. Bagaimana dia hanya memikirkan bagaimana nikmatnya sambil melampiaskan itu. Dia tidak pikir apa dampaknya ke belakang. Mau saya tidak makan, yang penting saya nikmati dulu. Akibatnya adalah itu mereka macam-macam KDRT lah. Jadi solusinya di sini Ustaz Nasar adalah pendidikan adalah garda terdepan. Jadi sini kita semua masyarakat, orang tua, pemerintah harus kita hadir untuk ini. Mungkin ada minimal pendidikan 9 tahun lah atau lebih daripada situ. Jadi memang kita butuhkan pendidikan gratis di samping ada makan gratis. Tapi kita butuh pendidikan gratis. Semua sejalan. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Berpengaruh juga, sangat berpengaruh. Di banyak kasus orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anaknya. Seperti kasus-kasus di orang-orang pinggiran. Ini Pak Nasrun juga banyak. Saya kan lama juga tinggal di situ selama 11 tahun. Terkadang ada orang yang sudah apa istilahnya itu sudah duluan. Jadi solusi memang yang harus dengan itu. Kita harus nikahkan dulu. Itu dengan darurat, karena kalau tidak kan kasihan juga. Tapi sekali lagi ini kan dalam undang-undang pencatatan kan sebagai sebuah pelanggaran. Makanya dikatakan di awal tadi saya bilang ini pernikahan dini ini adalah bagaikan sebuah gunung es yang tidak kelihatan tetapi banyak dibawa. Tidak kelihatan karena memang tidak perlu kelihatan, karena ini adalah sebuah pelanggaran di dalam undang-undang kita. Jadi solusi yang dipakai adalah masyarakat kita hanya sebagai solusi darurat. Mungkin orang tuanya sendiri yang menikahkan. Tapi ini kan dampaknya nanti itu dia tidak mendapat buku nikah, tidak mendapat perlindungan hukum, ada anaknya banyak hal-hal yang tidak bisa diayomi. Jadi bisa anaknya tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan karena itu kan anak biologis. Jadi banyak dampak-dampak yang dilahirkan oleh pernikahan dini itu tadi, karena rata-rata yang nikah dini itu atau dini itu kan pagi belum ini itu berapa umurnya itu Pak Ustaz? Sekarang undang-undangnya kan 19 tahun Ustaz Nasar, laki-laki 19 tahun sama saja. Ini adalah undang-undang ini adalah bagaimana pemerintah hadir kepada kita nanti siap mental, siap fisik, siap dan segala-galanya baru kita nikah, supaya kita bisa enjoy dalam pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar kita ingin happy, tapi pernikahan itu adalah sebuah proses hukum, melahirkan sebuah tanggung jawab. Pada anak kita harus bertanggung jawab. Kan banyak begitu. Saya lihat begitu anaknya lahir, nenek udah yang pelihara gitu. Lihat ini ibadah seumur hidup. Jadi terkadang itu bukan cuma situ, dinikahkan karena terpaksa. Terkadang laki-lakinya kan tidak mau, akhirnya terpaksa dia menikah, padahal dia yang begitu. Banyak alasannya. Itulah melahirkan biasa KDRT. Yang keempat, ternyata media massa juga Ustaz Nasar itu berperan. Media massa sangat berperan terjadinya pernikahan usia dini. Jadi media massa ikut berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Media massa mampu membentuk dan mengubah perspektif pikiran pikiran masyarakat. Jadi maraknya konten-konten seksual. Ini kan sekarang biar kita buka mengaji, tiba-tiba ada di sebelahnya itu iklan-iklan. Ini memancing Jadi akibatnya dengan adanya yang begitu mulai dari anak-anak, jadi anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. Ini sangat berpengaruh.
menerima peredaran itu ya. Jadi dampaknya semuanya terpapar, apalagi dengan mudahnya sekarang ini ada memesan PSK online. Oh iya, ya ini yang luar biasa. Ini saya juga di Selayar ini ada Ustaz. Wah. Sudah era terbuka seperti iya, ini. saya pernah tanya-tanya ini. Saya mancing-mancing ternyata ada. Sudah, ma'udzubillah. Mudah-mudahan itu bisa kita dengan kita di tangannya pemerintah. Ada kan sudah ada kos-kos yang sudah sekarang. Tapi sudah ada yang kayak setengah resmi. Ya. Saya harus ditertibkan ini. Harus ditertibkan karena ini adalah asbab sebuah bencana ya. Datangnya bencana baik itu yang di mana banjir itu adalah cara Tuhan membersihkan buminya. Ya. Sebelum tidak saya kira sudah ada contoh dari Nabi Nuh dulu ya, banyaknya orang-orang yang melanggar ya, banyaknya orang-orang yang seperti apa ya, pertama berzina maka datang banjir. Itu istilahnya adalah itu cara Tuhan membersihkan buminya atau cara bumi membersihkan dirinya. Ya, baik. Apa dampak negatifnya? Iya, dampak negatifnya di sini adalah adanya gangguan kesehatan tentu ya. Ya, pertama-tama kan kesehatan mental. Karena mereka belum siap untuk menikah, tapi kalau terlanjur begitu, dalam bisnis saya itu tabrakannya bukan di jalanan, tapi tabrakannya di kamar. Ya, ini harus bertanggung jawab. Ini belum siap mental, makanya terjadi gangguan mental, uring-uringan, suka memukul, dan lain-lain semacamnya yang banyak ya. Kemudian sakit-sakitan karena dia dari segi finansial juga belum mampu ya. Ternyata angka 19 ini sudah diteliti oleh dunia kesehatan juga. Sudah diteliti oleh dunia kesehatan. Iya, itu adalah kalau di BKKBN itu malah 21 ya, angka matang untuk melahirkan. Betul. Tapi ditarik runut ke bawah sedikit bagaimana supaya tidak terlalu rentan ya. Ya. Kemudian jelas itu kalau kurang gizi kan banyak akibatnya. Stunting lah gitu ya, dari resiko lahir stunting ya. Kemudian tentunya yang ketiga itu dampak negatifnya adalah pernikahan itu atau perkawinan itu tidak harmonis. Dan bukan cuma dia Ustaz. Kapan terjadi cekcok? Bukan cuma dua, terkadang itu merebak sampai kepada dua belah pihak, antara pihak keluarganya, orang tua, mertua sudah baku bombe. Jadi banyak dari dampak itu. Ya, untung baik kalau bukan tetangga. Ya, kalau tetangga sudah karena sudah kita tidak baku omong baru tetangga. Yang terakhir adalah bagaimana cara pencegahnya itu. Cara pencegahannya adalah perlu tentunya kita harus hadir semua, karena pendidikan itu tidak mesti pendidikan formal. Boleh jadi majelis-majelis taklim seperti yang saya adakan di dekat rumah situ. Ya, karena antara kompleks saya di sini dulu tempat tinggal saya di Pastel dengan tempat tinggal saya sekarang itu 11-12. Jadi dulu sistem saya itu adalah bagaimana membina anak-anaknya saya bawa, istrinya saya bawa. Ya, saya Ustaz dulu kalau ceramah tidak pernah mengatakan ini haram. Bagaimana saya ikut perlahan-lahan kita rubah. Akhirnya mereka sendiri berubah. Bahkan ada beberapa orang di Pastel itu sekarang dia rajin salat. Bahkan selalu dia bertanya, saya tidak pernah mengatakan begini kok, tapi saya terkadang mencontohkan Ustaz, baru ditanya, Ustaz salah apa ke itu? Nah, kenapa lama sekali ke salat? Ya, terus saya sudah salat maghrib, sudah salat rawatib, saya salat awabin lagi Ustaz. Itu untuk menebus dosa-dosa yang hari ini. Itu ditanya. Akhirnya sampai sekarang saya lihat kalau melihat ternyata dia contoh juga kalau ada beberapa orang dari mereka yang di belakang justru terkadang orang-orang yang saya anggap dia tidak melakukan itu, justru mereka itu yang dari awalnya kosong, dia tobat luar biasa, bahkan salat tahajudnya luar biasa, puasa Senin Kamisnya. Jadi kita harus hadir terutama pendidikan formal. Kalau pendidikan formal tentu pemerintah harus hadir. Bagaimana kehadiran pemerintah itu tentunya adalah penyediaan anggaran terkait dengan anak-anak yang seperti itu. Itu kehadiran pemerintah. Bukan arti pemerintah itu tidak. Penyediaan anggaran pemerintah kepada hal itu itu sudah dianggap pemerintah hadir untuk kita. Yang kedua adalah sosialisasi terhadap dampak buruk dari seks bebas dan dampak pernikahan dini. Ini pemerintah sekarang ini sudah luar biasa usahanya.
Jadi pemerintah, jangan dikatakan pemerintah tidak berusaha, bukan, pemerintah itu sudah sangat berusaha. Buktinya kita di Kementerian Agama ini ada namanya BRUS, ada BINUWING, ada BRUS itu kan kita proteksi terhadap dampak-dampak yang dilaksanakan oleh anak-anak SMA kita yang sudah balik. Itu adalah upaya bagaimana itu, apa dampak kalau kita menikah dini, bagaimana terkait dengan kesehatan. Itu adalah sebuah program pemerintah yang kemarin kami lagi BRUS ya, bukan ya sudah BRUS di Batam Mata dan teman-teman juga di kecamatan yang lain, dan kemarin kan fasilitator itu secara nasional kita ada pertemuan ya terkait banyak maraknya berbagai macam peristiwa-peristiwa untuk anak-anak kita. Yang terakhir sekali adalah pencegahannya adalah tentunya peran pemerintah, peran orang tua, dan peran masyarakat. Mari kita proteksi semua terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya kira begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa. Sosialisasi karena beliau postus juga adalah sebagai penyuluh, mungkin upaya dari para penyuluh dan KU adalah mensosialisasikan seperti tadi program BRUS-nya. Seperti apa itu BRUS mungkin Jadi BRUS itu kita ajak bermain. Kita punya anak-anak mulai dari SMP yang sudah kelas 3 usia dini, dia tempat dampak yang akan dilahirkan kalau kita nikah dini. Kemudian pertama-tama itu adalah kita ajar bagaimana penguasaan emosi, penguasaan emosi. Kemudian dia harus mengenal dirinya, siapa saya. Ya, kalau dia sudah mengenal dirinya, siapa saya adalah seorang pelajar. Apa tugas saya seorang pelajar? Saya dikasih mandat oleh orang tua saya untuk ke sekolah, bukan untuk pergi jalan-jalan di mall umpamanya, atau pergi di rumah teman, apalagi merokok-rokok di rumah, hisap-hisap lem. Kalau dia sudah tahu dirinya, saya siswa, saya mahasiswa, saya santri, maka itu adalah sebuah solusi. Karena kebanyakan orang itu mereka tidak mau mengenal dirinya. Dia kenal dirinya sebagai siswa, tapi dia tidak mengenal dirinya sebagai sebuah hakikat bahwasanya dia siswa. Itu. Makanya banyak yang lupa kontrol kontrol dirinya. Jadi itu yang betul-betul ditanam. Siapa saya sesungguhnya? Saya biasa katakan, Anda siswa, Anda mahasiswa. Ada filosofi kita sebagai orang selayar, sekali layar terkembang pantang biduk sur ke pantai. Selama sekali Anda masuk di sekolah ini, pantang Anda keluar sebelum Anda memegang sebuah ijazah. Ijazah itu adalah sebuah lambang, tapi isinya adalah sebuah ilmu. Luar biasa. Dalam dakwah fenomena seperti ini, Ustaz, dan dampak negatif dari pernikahan dini, seperti apa tantangan-tantangan Ustaz di lapangan? Mungkin luar biasa. Banyak pengalaman ya, Ustaz. Luar biasa. Paparkan mungkin. Kalau pernikahan dini itu selama mereka itu tidak punya yang sepunya, kita solusi terkadang kalau memang sudah ada itu, maka kita lewat jalur hukum supaya memang kalau memang tercatat ada solusinya. Memang kalau dia sudah ada muatan, kita adukan ke pengadilan. Kalau pengadilan merespon itu dan begitu, maka itu bisa kita catat sebagai pernikahan. Tapi nanti ada bukti. Tapi kalau terlalu dini, tidak boleh juga. Karena ada undang-undang juga, ada hukum juga. Baik pemirsa sahabat religi dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan Pak Ustaz tentang pernikahan dini dan dampak negatifnya di masyarakat. Semoga menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kita semuanya, termasuk kita keluarga. Demikian kami dari Ruang Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.